Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia persilatan. Puncaknya ilmu adalah takut kepada Allah. Nama saya Abdullah Faizan Warga Dibrata, absen 01. Nama saya Zia Mafidz, absen 34. Nama saya Raihan Alamsyah, absen 26. Saya hitung 1 sampai 2000. 1. Ayo kita mulai. Oke, pada soal ini diketahui kelinci bulunya hitam. Cuma hitamnya itu katanya dominan dari coklatnya. Maka si kelinci bulu hitam ini adalah dominan heterozigot. Genotipnya adalah B besar, B kecil. Nah, si kelinci bulu hitam ini dikawinkan dengan kelinci coklat. Kelinci coklat udah pasti resesif kan. Kalau resesif pasti B kecil. Nah, dikawinkan katanya mendapatkan keturunan dengan fenotip hitam dan coklat. Maka genotip kedua induk. Di sini ditanyakan parentalnya. Maka parentalnya adalah yang kelinci hitam tadi dikawinkan dengan kelinci coklat. Maka B besar B kecil dikalikan dengan B kecil. Maka genotip kedua induknya adalah ini. Yang jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B. Oke. Lanjut soal berikutnya. Sebenarnya jika hanya dilihat sekilas, kita bisa langsung menemukan jawaban yang mana. Tapi kan tetap aja ya, yang namanya ngerti itu harus ngerti. Biar kita bisa ngerjain soal-soal yang lebih susah daripada ini juga ya. Yuk kita lihat ya. Ayam bulu hitam disilangkan dengan yang putih. Ayam bulu hitam disilangkan dengan yang putih. Artinya apa? Artinya yang bulu hitam biasanya lebih dominan daripada yang putih. Berarti BB dikali BB kecil. Setelah itu dia mengatakan keturunan F1-nya sama dengan 100% hitam. Berarti F1-nya sama dengan 100% hitam. Itu sudah pasti ya. Nah, tapi gimana cara kita tahu itu 100% hitam? Kita bisa tahu dengan cara yang pertama, bila keturunan F1 itu disilangkan, itu buat F-nya F2. Berarti yang pertama, F1-nya itu B dominan dikali B resesif. Karena dia 100% hitam, berarti bentuknya cuma satu. B dominan dan B resesif. Ini jawabannya. Nah, habis itu, keturunan F2 itu adalah F1 yang disilangkan. Berarti F2 sama dengan F1 dikali F1. Berarti F2 sama dengan B dominan B resesif dikali B dominan B resesif. Udah dapat? Oke, mantap. Selanjutnya, F2 itu katanya adalah hasil silang dari F1 dengan F1. Berarti kita tulis gini. B dominan dikali B dominan. B dominan dikali B resesif. B resesif dikali B dominan. Dan B resesif dikali B resesif. Berarti hasilnya ada berapa aja sih? Coba kita lihat ya. Yang B dominan, B-nya dulunya kapital, ada berapa? Tadi kita lihat cuma ada satu. B. Perbandingannya 1. Nggak usah ditulis. Setelah itu, kita lihat yang B dominan dan gabungan antara B dominan dan B resesif.
Ada berapa tadi? 1, 2. Berarti 2, B, B. Perbandingan yang ketiga. B resesif. Ada berapa? 1. Berarti cuma B, B. Oke, mantap. Mantap. Ini bentuk genotipnya. Kalau kita hilangkan BB-BB-nya, bentuk genotipe itu sebenarnya cuma 1 banding 1 banding 2 banding 1. Sama dengan genotip. Genotip F2. Maaf, biar lebih lengkap. Genotip F2. Nah, kalau genotip itu kan yang tidak tampak. Fenotip itu yang tampak. Artinya apa? Berarti, kalau fenotip itu yang tampak, berarti kita cuma bisa lihat antara warna hitam dan putih. Hitam itu gimana? Hitam itu artinya jika ada 2 B dominan, atau tidak B1 B dominan saja, itu bisa kita golongkan jadi hitam. Coba kita lihat. Yang hitam tadi ada berapa? B dominan 1 dan B dominan B resesif 2. Berarti 3. Sedangkan yang putih, perbandingannya hanya BB resesif. Berarti 1. Perbandingannya itu 3 banding 1 sama dengan fenotip F2. Maaf, saya belum biasa pakai paint. Oke, kita udah dapat. Langsung saja kita lihat ya pilihan-pilihannya. Yang pertama, keturunan ayam F1 yang berwarna hitam bergenotip heterozigot. Benar tidak? Heterozigot itu persilangan antara B dominan dan B kecil. Artinya heterozigot itu bukan dari B dominan dua-duanya atau BB resesif, tapi gabungan. Berarti jawaban yang ini benar. Yang kita cari itu yang tidak sesuai ya. Rasio genotip F2 itu 1 banding 2 banding 1. Benar. Yang C, keturunan ayam F2 yang berwarna putih, genotipnya heterozigot. Lihat, tadi kita ngebahas apa? Genotipe itu B resesif, B resesif. Nggak mungkin heterozigot dong. Pasti homozigot. Ini salah. 75% dari ayam pada F2 berwarna hitam. Nah, ini kita hitung. Totalnya ada berapa? Totalnya itu ada 100% kan? Berarti, karena yang dibilang berwarna hitam pada F2, berarti kita pakai 3. Yang ditanya 3, dibagi total dari perbandingan 4, dikali 100%. Sama dengan 75. Benar? Benar. Keturunan ayam F2 yang berwarna hitam heterozigot adalah 50%. Benar seperti yang tadi. Kita makanya yang ini. Sorry, yang satu tidak ke bawah. Hanya yang 2 yang ke bawah. Karena dia memintanya yang heterozigot. Berarti sama kayak tadi. Setengah dari 100 itu, atau 2/4 dari 100, itu 50. Berarti jawabannya benar. Berarti jawaban yang kita cari adalah C. Ya, ada yang mau ditanyain nggak? Ayo, ayo. Oh. Kamu sama makan. Mau nanya, Ray. Santai. Oke, siap. Apa? Tadi Tuh, teh, kenapa ayam bulu hitam genotipnya B besar? Oh, gitu weh. Oke, bagus pertanyaannya. Aku juga mau nanya. Kenapa pas F2 dihasilkannya 21 ayam hitam sama 7 ayam putih? Pertanyaannya nggak ada bobot gitu. Wah, ya sudahlah. Pisan. Kasar. Ayo kita jelasin. Jadi gini. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari Abdullah dan Ziham. Tetapi kita jawab dulu pertanyaan yang diberikan oleh Ziham.
Mengapa ayam bulu hitam genotifnya BB besar? Alasannya begini. Di soalnya tidak secara spesifik dibilang BB-nya itu heterozigot atau homozigot. Dan karena pertanyaannya genotif hitamnya itu BB besar, artinya apa? Artinya kita memakai alel sebelum F1 ada. Karena itu kita simpulkan pada umumnya kita biasanya memakai B besar untuk menandakan suatu sifat yang dominan. Karena di sini hitam dominan, berarti kita tandai dengan BB besar. Itu jawaban buat pertanyaan tadi yang Ziham. Sekarang kita jawab untuk pertanyaan yang Abdullah. Mengapa dapat dihasilkan 21 ayam hitam dan 7 ayam putih? Sebenarnya pertanyaan ini tidak terlalu relatif hubungan, tapi ya sudahlah. Tadi kita dapat perbandingannya. Perbandingan hitam dan putih F2 itu lebih umumnya 3:1. Ini sebenarnya kita campurin sama matematika aja. Yang ini kita kali 7. Jadi 7. Yang ini kita juga kali 7. Jadi 21. Nah, sebenarnya gitu saja ya buat pertanyaan Abdullah. Jadi gitu. Nah, yuk kita lanjut ke nomor selanjutnya. Aduh, iya kumahanya. Santai, gampang. Ke. Dia kayak Pak Reddy. Sombong. Oke, tadi udah ditanya ini. Jadi nomor 3 ini, soal yang ini tuh, cara ngejelasinnya gini. Kan ini diketahui nih, genotif P besar, P kecil, Q besar, Q kecil, R besar, T kecil. Berarti kita udah tahu kan, ini heterozigot, ini juga heterozigot. Sedangkan yang ini dua ini homozigot. Nah, kita pakai cara panjang dulu aja. Nah, caranya gini, karena P besar, P kecil, kalau heterozigot itu dihitung 1 ya, karena ini P besar itu 1, P kecil itu 1. Jadi kita bikinnya terpisah. Kalau homozigot itu misalnya kayak R besar, misalnya R besar itu dihitungnya 1, jadi R besar aja gitu. Jadi kalau kita bisa pakai cara cepat kayak gini, pakai cara lama, P besar, P kecil. Nah, ini juga heterozigot. Berarti kita bikin cabang. Cara garpu lah istilahnya itu. Q besar, Q kecil. Q besar, Q kecil. Sini karena homozigot R, berarti karena homozigot, berarti nggak usah bikin cabang, lurus. R besar. Oh, ini juga T-nya juga. Atau homozigot juga. Berarti T besar. Bentar ya. Nah, hapus dulu biar cukup ininya. Nah, udah. Kita lanjut pakai pen. Nah, kalau gini kan udah ketahuan nih. Sama dengan, sebenarnya nggak usah dihitung sama dengan juga ketahuan. Jumlahnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Cuman kalau dijabarin jadi kayak gini. P besar, Q besar, R besar, T kecil. P besar, jangan lupa ini Q kecil ya. Q kecil, R besar, T kecil. P kecil, Q besar, R besar, T kecil. Ini juga. Maaf. Ini tuh harusnya Q kecil. Alah. Nah, ini berarti ada 1, 2, 3, 4. Itu jawabannya. Nah, ini. Jig, iya mah kene lieur urang.
Ada cara cepetnya nggak? Boleh. Kumaha. Suhu. Ada lah pasti, kalem. Jadi cara cepetnya gampang pisan, ini mah gampang, sumpah gampang lah. Pakai genotip bro, genotip tip. Sok lanjut lah, dijelasin lagi sok. Nih kita pakai cara cepatnya. Oke deh, kita pakai cara cepat. Nah, cara cepatnya tuh gampang. Kita lihat dari heterozigotnya. Nah, di sini di genotip yang ini heterozigot ada berapa? 2 kan. Nah, berarti cara cepatnya tuh gini, genotip dengan 2N. Nah, N-nya itu melambangkan jumlah heterozigotnya ada berapa. Nah, karena di sini ada 2 heterozigot, berarti masukkanlah N-nya itu 2. Karena pada faktor heterozigot, karena homozigot itu dihitungnya 0. Nggak ada. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kan ini cara cepatnya. Sama aja kan? Tuh. Ngadore. Tawa. Ini mah sama soalnya ya kayak yang tadi. Ini mah tinggal pakai cara yang tadi yang jiham tuh. Sombong pisan, kalem dud. Emang sama. Beda caranya beda. Sama beda. sama. Caranya sama. Cuma pakai cara panjang ini mah, nggak bisa pakai cara pendek, yang cara cepet. Quit. Nih, Ya, sok atuh soalnya jelasin lah suhu. Ayo. kenapa pakai cara panjang? Soalnya kita harus ngeliatin si alel ini gimana, si bentuk-bentuk alelnya. Sebenarnya bisa kelihatan lah si jawabannya juga. Enggak sih, Nih, baca. Ayo, jelasin. jelasin gimana? Nah, kita lanjut ke soalnya. Tadi bener nih pertanyaan si Rehan. Bener, pakai cara yang sama kayak sebelumnya. Cuman bedanya ya caranya enggak. Kita sekarang nggak pakai cara cepat. Soalnya kita nggak nyari jumlah si genotipnya. Kita nyari alel dari si genotip ini. Nanti kita pakai cara yang panjang itu, yang pakai garpu tala. Nah, kita mulai. Ini kan heterozigot. Nah, ini homozigot. Ini heterozigot. Berarti sama kayak tadi. Kalau heterozigot dibikin 2. Hetero yang A besar sama A kecil. Nah, kemudian ini B-nya. B-nya ini homozigot. Berarti B-nya itu setara, sejajar. Nggak usah bikin cabang. B besar, ada itu 1. B besar. Nah, ini C-nya itu heterozigot. Berarti C besar, C kecil. C besar, C kecil. Berarti ada 3 jawaban. Sebenarnya ini juga bisa nih, kan dari tanya nih. Sebenarnya tadi kan orang udah jelasin. Sebenarnya ini sama, bisa dilihat nih dari optionnya. Nah, nggak ada tuh B kecil. Berarti sebenarnya optionnya langsung aja C gitu. Cuman kalau mau lebih jelasnya ini A besar, B besar, C besar, A besar, B besar, C besar, kecil. A kecil, B besar, C besar. A kecil, B besar, C kecil. Tuh kan? Nih. Gak ada B kecil. Berarti udah benar. Jawabannya C. Cuman ya kalau misalnya mau lebih jelas lagi ya tulis cara aja. Gitu. Ini mah susah. Ini mah panjang ki, paranjang beda hukum mental 2 mah. Hese kakaknya mah hese. Bodoh mah. Jelasin. Terketang. Parah bisa sih Rehan. Artis bisa. Abang jelasin, tenang. Tanggung jawab Abang Teh. Jelasin. Tenang. Jelasin, sok. Oke. Jadi gini. Nah, tadi karena saya telanjur sombong bisa. Sekarang kita harus jelasin nomor 1 dari hukum Mendel 2 itu gimana cara ngerjainnya sih. Yuk, kita bahas ya. Kita lihat dari soal. Tanaman erkis memiliki sifat biji bulat B dominan, biji keriput B resesif, batang tinggi R dominan, dan batang pendek R resesif.
Jika tanaman ericis biji bulat batang heterozigot. Batang tinggi heterozigot. Berarti kita campurin dua-duanya. Berarti bentuk soalnya gini. Batang biji bulat, batang tinggi. B dominan, B kecil. R dominan, R kecil. Dikali dengan biji bulat, batang pendek. Biji bulat, batang pendek. Kenapa kita campurin? Karena dia mintanya dalam bentuk heterozigot. Berarti B-nya dua-duanya tidak boleh dominan. Yuk. Sekarang kita lihat ya. Ini sebenarnya konsepnya hampir sama kayak hukum Mendel 1. BE itu bisa ke BR yang 1 dengan BR yang 1. Udah dapat? Setelah itu BR yang R-nya resesif bisa ke sini dan ke sini. Lebih tepatnya bukan ke sini ya. Lebih tepatnya ke BR juga, BR yang sama. Aduh, kegedean. Nah, ini enak. Setelah itu B heterozigot, berarti BR gini. Kita gabungin lagi sama, berarti BE dan BR seperti ini. Maaf. Yang terakhir, ada BR ini, kita gabungin dengan BR yang ini, sama. Kita bandingkan lagi dengan B resesif, R resesif. Nah, dari konsep ini, kita simpulkan hasil yang pertama sama dengan BB dominan, R dominan, R kecil. Yang ini sama dengan B dominan, B resesif, R resesif, R dominan, R resesif. Yang ini B dominan, R resesif, R resesif, R resesif. Yang ini B dominan, B resesif, R resesif, R resesif, R resesif. Sorry, ini saya lupa pakai sama dengan, biar tidak bingung. Yang ini sama kayak tadi, berarti B dominan, B resesif, R dominan, R resesif. Yang ini juga sama. Tapi yang ini B resesif, B resesif, B resesif, R dominan, R resesif. Yang ini, ayo, gimana sok yang ini? Bisa nggak? Coba. Benar. B dominan, B resesif, R resesif, R resesif. Yang ini juga sama. B resesif, B resesif, R resesif, R resesif. Setelah itu kita lihat pertanyaannya. Keturunan yang bersifat biji bulat batang pendek adalah sebanyak biji bulat batang pendek. Berarti bentuknya itu bisa B dominan, B dominan. Bentuknya bisa seperti bentuknya bisa B dominan, bentuknya seperti ini. Nah, kita buat lebih simpel. Nah,
Yang kosong itu bisa diisi dengan B dominan atau B resesif. Kenapa? Karena heterozigot. Dan B dominan itu pasti lebih memunculkan sifatnya. Yuk kita lihat ya. Yang bentuk ketiga menyerupai dengan bentuk yang ini. Ini sudah nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini bisa, karena sesuai ya. Kita lihat ya. Bisa, sesuai. Yang ini juga sesuai, bisa. Yang ini enggak. Yang ini enggak juga. Yang ini B dominan B resesif, resesif. Bisa. Karena ingat ya, yang kosong itu bisa diisi B dominan atau B resesif. Karena dia mintanya heterozigot. Yang ini sudah pasti salah. Berarti kita dapat 3 dari 8 data, hanya 3 yang sesuai. Karena dia mintanya D%, berarti sama kayak soal yang sebelum yang saya jelaskan. Berarti yang ditanya 3, dikali total data 8, dikali 100%. Coba ya, kita pakai kalkulator. 38 dikali 100%. Hasilnya adalah 37,5%. Berarti jawabannya adalah C. Gampang bukan sebenarnya? Sebenarnya bisa sih. Tapi ya harus hati-hati aja kalau baca soal kayak gini ya. Yuk, kita lanjutin ke soal selanjutnya. Atulah ini mah gampang 9331 dapat cetek. Tunggu dulu deh. Kalem. Kalah. Tahu dari mana itu? Nggak ngerti Tuh sumpah. kan Dre, ada yang nggak bisa. Cek aja mana bisa nggak? Ya, feeling. Sesuan. Mana emang 9331 ya? Sesuan. Kan sesuatu. Geus we lah kurang diajarkan ya kumaha ya. Tiap suhu. Enggak. Oke, pada soal ini diketahui ercis bunga di ketiak. Simbolnya A. A itu berarti dominan, itu di ketiak, ya kan? Berarti A kecilnya resesif itu ada di ujung ya. Iya. Kemudian batang tinggi simbolnya T dan dominan itu. Oke, ini batang tinggi. Nah, maka resesifnya T kecil berarti batang pendek. Nah, bila ercis batang tinggi, katanya ercis batang tinggi bunga di ketiak. Ercis batang tinggi bunga di ketiak disilangkan dengan ercis pendek bunga di ujung. Nah, oke, kita lihat dulu soal. Kita ganti ke warna biru. Ercis batang tinggi bunga di ketiak. Nah, batang tinggi kan T pasti depannya ya. Karena harus ada dominannya. Cuma kan kita nggak tahu ini T besar, T kecil atau T besar, T besar. Maka kita kosongkan dulu. Dan di ketiak itu juga harus ada dominannya A. Cuma kita nggak tahu A besar atau A besar A kecil. Maka kita kosongkan lagi. Dikali dengan, disilangkan dengan ercis pendek bunga di ujung. Pendek itu kan resesif. Kalau resesif itu udah pasti T kecil. Nah, di ujung juga A-nya resesif. Maka A kecil. Nah, sudah seperti itu dulu. Kemudian kita lihat lagi ke soal. Ternyata menghasilkan keturunan 1/4 tinggi di ketiak, 1/4 tinggi di ujung, 1/4 tinggi pendek di ketiak, dan 1/4 pendek di ujung. Genotif parental itu adalah apa? Nah, ini yang harus kita carikan. Nah, di sini kelihatan. Ada berapa macam nih si ininya, apa namanya?
keturunannya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ya kan? Ada 4. Nah, cara mencari keturunan, banyak keturunan tuh kan dari sini kan. Di sini kan berarti keturunannya 4 tadi kan. Harus 4. Di sini keturunannya 2 pangkat 0. Dikali 2 pangkat 0 juga. Ya kan di sini. Nah, berarti ini 2 pangkat X. Ini 2 pangkat X juga kan. Harus sama dengan 4. Maka 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 2. Ya kan? Berarti X-nya sama dengan 1. Ya. Maka kalau X-nya sama dengan 1, maka di sini kan 2 pangkat 1. Di sini juga 2 pangkat 1. Ya. Maka ini harusnya T besar T kecil. Ini A besar A kecil dikali T kecil A kecil. Nah, ini parentalnya. Ini adalah parentalnya. Parental. Maka jawaban yang tepat adalah di sini kita lihat pada opsi E. Nah, begitu pembahasannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kalem. Yang ini teh sama nggak 9331? Enggak, ini beda. Ini harus lihat parentalnya dulu. Hah? Beda ini. Waduh. Sama Beda kayak mana tadi. sih ya? Beda dari mana? Coba jelasin nggak ngerti. Nih. Kasih dulu. Nih, gua jelasin ya. Parentalnya tuh beda genotipnya. Oke. Pada soal diketahui tikus gen K berbulu coklat dominan, maka K itu dominan, K besar itu dominan, coklat warnanya, dan K kecil itu resesif berwarna putih. Dan diketahui tikus gen P berekor pendek dan dominan, maka P besar itu sama dengan berekor pendek, dan P kecil itu resesif itu berekor panjang. Nah, kemudian ditanya di sini tikus coklat berekor pendek heterozigot disilangkan sesamanya akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip berapa? Tikus coklat berekor pendek. Tikus coklat berekor pendek heterozigot, maka genotipnya adalah K besar K kecil dan P besar P kecil. Dikalikan dengan sesamanya, K besar K kecil, P besar P kecil. Nah, kita ini kan mencari fenotip, perbandingan fenotipnya. Maka kita bagi dulu ini menjadi 2. Nah, kita bagi dulu ini menjadi 2. Ya. Kemudian kita kalikan yang K besar K kecil dengan K besar K kecil dan P besar P kecil dengan P besar P kecil. Oke. Nah, setelah kita kalikan, kita akan mendapatkan perbandingan. Kita akan mendapatkan perbandingan K besar banding 2K besar K kecil banding K kecil. Dan untuk yang P besar P kecil kali P besar P kecilnya itu P besar banding
2P besar P kecil banding P kecil P kecil. Nah, kemudian kita hubungkan K-nya dengan P. Maka kita kan sudah dapat perbandingan di sini, K besar 2K besar K kecil. Terus K kecil. Nah, kita hubungkan. Tunggu, ini kasih space dulu. Nah, kita hubungkan. Nah, sesudah itu kita hubungkan dengan P. Kita dapat perbandingan P-nya tadi kan. P besar 2P besar P kecil. P kecil. Ini juga sama yang bawah. P besar 2P besar P kecil dan P kecil. Yang bawah juga sama. Hubungkan dengan P besar 2P besar P kecil dan P kecil. Nah, kemudian kita akan mendapatkan di sini. Ya. Ini kan 1 perbandingannya ini 1 kali 1, maka 1 K besar P besar. Ini 1 terus itu 2 P besar P kecil, maka 2 K besar P kecil. Kemudian ini 1 K besar 1 P kecil, maka 1 K besar P kecil. Nah, yang bawah juga sama, kali dengan rasionya. Ini maka 2 K besar K kecil, P besar. Yang bawahnya 2 kali 2, 4. K besar K kecil, P besar P kecil. Yang bawahnya juga 2 kali 1, 2 K besar K kecil, P kecil. Kemudian yang bawahnya juga sama. 1 kali 1, 1 K kecil, P besar. 1 kali 2, 2 K kecil, P besar P kecil. 1 kali 1, K kecil, P kecil. Nah, dari ini, hasil ini kan sudah hasil fenotipnya nih. Kita bisa tahu fenotipnya, keturunan fenotip. Hasil keturunan, terus dia hasilkan fenotipnya apa aja. Ya, ini kan yang K besar, P besar, K besar, P besar depannya, berarti kan ini coklat pendek. Ini coklat pendek. Ini juga coklat pendek. Ya. Nah, ini juga coklat pendek kan. Ini juga coklat pendek. Ya. Terus lanjut. K besar, P kecil. K besar, P kecil. Maka coklat panjang. Ini kan. Ini juga coklat panjang. Nah, terus kemudian yang ini K kecil, P besar. K kecil kan putih. Putih pendek. Ini juga putih pendek. Nah, yang terakhir dapat kita putih panjang. Maka fenotipnya kita dapat coklat pendek, ya kan? Banding coklat panjang, kan? Banding putih pendek, banding putih panjang tadi kan. Nah, ini fenotipnya. Nah, kita dapatkan di sini adalah berapa? Coklat pendek 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5 tambah 4, 9. 9 banding coklat panjang 1 tambah 2,
3 banding 1 tambah 2, 3 banding 1 kan terakhir. Iya, maka jawaban yang tepat untuk jawaban yang ini adalah yang opsi C. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Karena yang lainnya nggak ada yang perbandingannya seperti itu. Maka jawabannya yang C. Oke. Soal selanjutnya. Bukannya mau sosokan lagi ya. Tapi bukannya emang 9331. Nah, ini mah benar asli 9331. Cuman orang bakal ngejelasinnya nggak tahu ini cara sekolah atau apa ya. Pokoknya ya cara orang lah ngejelasin pakai kuku, kule, lele ya gitu-gitulah. Nah, pernyataan tadi yang Re itu benar nih. Nah, tadi kan dijelasin nih pakai rumus yang kuku, kule, leku, lele. Nah, itu caranya gimana? Maksudnya gimana tuh itu? Kita tinggal tulis aja, sebenarnya sama sekolah, cuman beda konsep. Cuma beda ini doang lah, beda cara. Nah, ini 9, 3. Nah, kalau kuku, kule, leku, lele itu maksudnya gini. Ku itu kuat sama dengan dominan. Nah, ini le itu lemah atau resesif. Berarti kule, leku, lele. Nah, ini rumusnya. Dari sini udah kelihatan. Nah, kita lihat soal persilangan. Nah, ini warna bunga merah dan M besar itu berarti dominannya itu bunga merah, resesifnya itu M kecil, warna putih. Berarti yang P besar itu dominan, daun lebar, P kecil itu sifat daunnya sempit. Nah, ketahuan kan? Berarti M besar itu merah, M kecil itu putih, P besar itu lebar, P kecil itu sempit. Nah, udah dari sini. Nah, pada persilangan M besar M kecil, P besar P kecil dengan sesamanya dihasilkan 640 batang tanaman baru. Kemungkinan turunan yang berbunga merah, daun lebar adalah, nah, persilangan M besar M kecil, P besar P kecil menghasilkan 640 batang baru. Nah, kita lihat lagi. Berbunga merah, daun lebar. Berarti tandanya itu dominan, merah itu dominan, M besar. Daun lebar itu dominan. Berarti kita lihat di urutan yang ini, yang tabel yang ini, yang dominan itu yang mana? Nah, yang ini. Yang dominan 9. Kuat, dominan. Gampang aja, ini tinggal bikin perbandingan. Berarti 9 per. Nah, ini jumlah total 9 ini ada berapa? 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Nah, 16 dikali 640. Berapa tuh? Bentar ya. Nah, berarti ini coret aja. 140. Nanti jawabannya 360 batang. Ada kan? Nah, jawabannya D. Kenapa bisa D? Ya, balik lagi. Kita lihat itu dominan. Kalau di sini rumusnya kuku, dominan. Kalau misalnya di soalnya ada yang kayak gini nih. M kecil, P besar, P kecil. Nah, itu baru bisa pakai leku. Lemah, kuat. Beda lagi perbandingannya. Kalau kuat lemah ya tinggal dibalik aja. Tuh, atau nggak gini. Kalau ini M kecil, P kecil. Nah, ini yang lele. Ini
yang kule. Nah, gitu aja simple sebenarnya. Oke deh, udah jawabannya. Ya, sudah selesai ya video pembelajaran kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, silakan subscribe YouTube ini dan silakan cek link di samping ini. Sekian video pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.